Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Maka mari kita syukuri dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk bersilaturahim dan berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku semuanya. Adapun ilmu yang ingin kami bagikan pada hari ini adalah mencari rizki tapi belum tahu jalannya. Temukan jalannya di sini. Mencari rizki tapi belum tahu jalannya. Ini ibarat orang mau menuju ke rumah temannya tapi tidak tahu alamatnya dan tidak tahu jalannya. Ini mustahil bin mustahil untuk bisa ketemu. Maka yang arif dan bijaksana ketika kita akan menemui saudara-saudara kita, famili kita harus tahu dulu jalan dan alamatnya. Itu ibaratnya. Begitu juga dengan kita mencari rezeki dan berdoa. Meskipun Allah sudah menjamin rezeki manusia. Ketika manusia usia 4 bulan saat roh ditiupkan ke dalam janin, maka disitulah ditentukan pula tentang rizkinya, tentang jodohnya, tentang kematiannya. Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran yang bunyinya demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum summa yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'al min dzalikum min syai'in subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Yang artinya Allah yang menciptakanmu, kemudian memberimu rizki. Ini Allah memberi rizki. Wa rozaqakum, memberi rizki kepadamu. Kemudian mematikanmu setelah
diberi rezeki kemudian dimatikan, meninggal, kemudian menghidupkan kembali, summa yuhyikum. Hal min syurakaikum, adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha sucilah Dia Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Quran surat Ar-Rum ayat 40. Itu sudah dijamin. Tetapi kebanyakan, ini saudara-saudaraku, karena banyak jamaah yang pertama kali menemukan Al-Fatih yang mengatakan bahwa orang tanpa bekerja tidak akan mendapatkan apa-apa. Perkataan itu baik tapi kurang bijaksana menurut kami, karena barangkali beliau itu masih hanya satu pengetahuan tentang rezeki, sementara di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan sekitar ada 9 jalan rizki manusia. Yang pertama adalah jalan rizkinya itu manusia itu setelah ditetapkan tadi ketika janin 4 bulan itu, yaitu dengan jalan rizkun wahbiyun, rizki yang cuma-cuma, tidak usah bekerja akan mendapatkan itu. Tapi ada yang menyepelekan, mohon maaf barangkali belum tahu, barangkali memang tidak begitu yakin dengan Al-Quran. Mari kita simak. Dahulu ada seorang raja yang bernama Malik bin Dinar. Dia seorang raja yang suka berburu di hutan. Setelah berburu ke hutan, maka lelahlah sang raja dan beristirahatlah sang raja. Kemudian bekal yang dibawa maka diambilnya untuk dimakan. Begitu bekal dibuka, tiba-tiba ada burung gagak datang, wus, mengambil untuk terbang. Maka murkalah sang raja Malik bin Dinar, kemudian bergegas dengan kudanya untuk mengejar burung itu sampai kemanakan berhenti. Dengan anak panahnya dia akan membunuh gagak itu. Tapi begitu sampai pada tujuan gagak itu berhenti, apa yang terjadi? Justru Malik bin Dinar, seorang raja ini, merasa sangat berdosa, merasa betapa besarnya Allah yang Maha Kuasa. Kenapa begitu? Karena di situ ditemukan ternyata ada seorang yang ditangkap oleh pencuri, kemudian diikat badannya dan dia diletakkan di puncak gunung. Maka tidak mungkin dia akan bisa makan. Melepaskan saja dirinya dari ikatan pencuri dan penjahat itu tidak bisa. Tetapi inilah Allah mengutus gagak tadi
mengambil bekal makanan sang raja yang bernama Malik bin Dinar, kemudian diambil oleh sang gagak, diberikan kepada orang yang sedang dalam keadaan didolimi, dan doanya sangat mustajab. Inilah yang namanya rizkun wahbiyun, rizki yang cuma-cuma, nggak bekerja dapat. Banyak sekali contoh yang seperti itu. Ini perlu kami tekankan kepada jamaah Al-Fatih supaya yakin betul apa ada yang rezeki tidak usah, rezeki cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sempit pikiran sehingga gambaran orang mendapatkan rezeki hanya ketika bekerja baru akan mendapatkan rezeki. Tidak begitu. Ada 9 jalan rezeki. Tapi di sini kita akan memberikan secara umum saja, ya, mengingat durasi yang kita perlukan tidak begitu, maka kita akan lebih bahas lagi di channel Al-Fatih di dalam konten yang lain. Ini supaya saudara-saudaraku yakin bahwa rezeki itu ada yang dijamin oleh Allah dan diberikan tanpa harus bekerja, dan itu ada. Ini kami sampaikan lagi, di Lamongan, Jawa Timur, ada kiai yang mempunyai istrinya 3, putranya 27, dan semuanya sekolah dan mondok. Ada yang di Indonesia itu di IAIN Sunan Kalijogo atau UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Yang lainnya pada keluar negeri dengan biaya yang tidak ringan. Kiai ini tanpa bekerja hanya mengelola, mengaji, pengajian, kemudian mengaji dengan anak-anak pondok. Tapi mengapa ini satu contoh yang diberi oleh Allah? Sang kiai ini bisa menghidupi 27 putra dan 3 istrinya, semuanya bisa lulus sekolah di luar negeri, belajar di luar negeri, mondok, semuanya dengan biaya yang tidak ringan bisa. Ini salah satu contoh. Allah memberikan contoh agar kita itu beriman, tambah imannya. Kemudian yang berikutnya tidak perlu kita singgung banyak, yaitu rizkun kasbiyun, rizki yang datang kepada kita, yang diperoleh oleh kita melalui pekerjaan. Kemudian yang ketiga, rizki yang kita peroleh dengan apa? Lewat bersyukur. Bersyukur juga mendapatkan rizki. Yang keempat adalah rizki yang kita terima lewat ketakwaan kita. Takwa. Tapi ini juga orang-orang tertentu. Yang kelima, rizki yang kita dapatkan, yang didapatkan manusia lewat istighfar. Istighfar itu bisa mendatangkan rizki. Besok kita bahas di yang lain untuk istighfar yang bisa mendatangkan rizki. Kemudian yang keenam, rizki yang datang kepada kita, kepada manusia maksudnya adalah orang yang sudah menikah karena Allah. Orang yang menikah dengan niat karena beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah, akan dicukupi rizkinya. Kalau yang tidak beriman, tidak bisa mempercayai ini. Dan barangkali besok kita akan contohkan. Kemudian yang ketujuh, jalan rezeki kita itu, manusia itu adalah rezeki lewat anak. Ini juga orang yang masih imannya masih lemah bisa tidak percaya ini. Kemudian yang ke-8 adalah jalan rezeki manusia lewat sedekah. Sudah sering kami sampaikan ini yang lewat sedekah ini di konten Al-Fatih. Kemudian yang ke-9, rezeki yang didapat manusia lewat sholawat. Ya, seperti kemarin kami contohkan seorang YouTuber dengan wasilah sholawat Nuril Anwar 3 bulan langsung monetisasi. Alhamdulillah. Inilah
hal-hal yang perlu kami sampaikan yang berkaitan dengan rezeki, dan besok bagaimana menggali itu 8 jalan rezeki itu akan kita sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup dengan bersolawat bersama agar mendapatkan syafaat Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.